Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irin Gita Horumanggu dengan NIM 1520-121009R, Prodi S1 Keperawatan. Saya mahasiswa dari Stikes Nusantara Kupang. Di video kali ini saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, wilayah sebagai ruang hidup. Setiap bangsa mendapatkan anugerah Tuhan berupa alam dan segala isinya yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Demikian pula manusia sebagai ciptaan yang maha kuasa, dibekali dengan akal budi yang mewajibkannya untuk mengarungi samudera kehidupan ini dengan senantiasa mengembangkan hubungan yang baik antar sesama, lingkungan alam, hubungan dengan penciptanya. Konsep geopolitik sesungguhnya adalah ilmu penyelenggara negara. Setiap kebijakan dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. 1. Konsep geopolitik. Istilah geopolitik semula diartikan oleh Frederick Ratzel pada tahun 1844 sampai 1904 sebagai ilmu bumi politik. Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluaskan oleh sarjana ilmu politik Swedia, yaitu Rudolf Kjellén tahun 1864 sampai 1922 dan Karl Haushofer pada tahun 1869 sampai 1964. Dari Jerman menjadi geographical politik dan disingkat geopolitik. Perbedaan dari kedua istilah di atas terletak pada titik perhatian dan tekanannya. Apakah pada bidang geografi ataukah politik? Ilmu bumi politik atau political geography mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo bahasa Yunani yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, yang telah berarti dan teia berarti urusan atau politik, bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Dua, ada teori-teori. Untuk lebih memahami konsep geopolitik secara global, berikut ini adalah teori-teori mengenai geopolitik yang pernah ada di dunia. Yang pertama, ada teori menurut Frederick Ratzel. Frederick Ratzel pada tahun 1844 sampai 1904 berpendapat bahwa negara ini seperti organisme yang hidup. Negara ini identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat atau bangsa. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup atau Lebensraum yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruang wilayah, maka negara akan semakin bertahan kuat dan maju. Oleh karena itu, jika negara ini tetap hidup dan berkembang, butuh ekspansi atau perluasan wilayah sebagai ruang hidup. Teori ini dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis. Yang kedua, ada teori geopolitik menurut Rudolf Kjellén. Rudolf Kjellén pada tahun 1964 sampai 1922 melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Berbeda dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme bukan hanya mirip,
Negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan kratopolitik. Yang ketiga ada teori geopolitik menurut Karl Haushofer. Karl Haushofer pada tahun 1896 sampai 1946 melanjutkan pandangan Ratzel dan Kajelen, terutama pandangan tentang Lebensraum dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup atau Lebensraum bagi warga negara. Ketiga ada paham geopolitik bangsa Indonesia. Setelah mengenal konsep geopolitik yang pernah dipakai oleh negara-negara di dunia, penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami sejarah dan konsep geopolitik yang dianut oleh bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografi atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas. Suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung pada sistem politik suatu negara. Sebaliknya, politik negara itu secara langsung akan berdampak pada geografi negara yang bersangkutan. Geopolitik bertumpu pada geografi sosial atau hukum geografi, mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi, dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu negara. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakat yang berbineka, negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam, sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa, satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sistem kehidupan nasional bersumber dan bermuara pada landasan ideal pandangan hidup dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interrelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional maupun internasional. Dalam hal ini, bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara, sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan. B. Wawasan Nusantara atau penerapan geopolitik Indonesia. Latar belakang munculnya konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berasaskan negara kepulauan. Konsep negara kepulauan pada awalnya dianggap asing oleh kebanyakan negara di dunia ini, namun melalui usaha yang gigih dan konsisten, pada akhirnya konsepsi negara kepulauan diakui oleh banyak negara dalam Konvensi Hukum Laut Internasional, diakui sebagai bagian ciri khas tersendiri dari yurisdiksi suatu negara, meliputi laut teritorial, perairan pedalaman, dan landasan kontinen.
Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan pondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Kesatuan Republik Indonesia. Memberikan kaidah nilai moral dan etika serta tuntunan sikap bangsa Indonesia yang harus mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa di segala aspek kehidupan nasional sebagai visi bangsa yang harus dijunjung tinggi dan ditaati bersama. Kesadaran ruang negara bahwa matra kehidupan darat, laut, dan udara adalah merupakan wadah bangsa yang harus dijaga kelestariannya, dijaga eksistensinya, dan didaya gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dijaga dari berbagai potensi kemungkinan ancaman yang dapat menjurus pada terkikisnya nilai-nilai kebangsaan, jati diri, atau kepribadian bangsa. Terlebih dalam era globalisasi dan otonomi daerah pada saat ini. Pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat, atau cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti diapit di antara dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Faktor kewilayahan yang memengaruhi wawasan Nusantara. Asas kepulauan archipelagic principle. Kata archipelago dan archipelagic berasal dari kata Italia. Archipelagos akar katanya adalah archi yang berarti terpenting, terutama, dan pelagos berarti laut atau wilayah lautan. Jadi archipelago berarti lautan terpenting. Istilah archipelago adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Arti ini kemudian menjadi pulau-pulau saja tanpa menyebut unsur lautnya sebagai akibat penyerapan bahasa barat, sehingga archipelago selalu diartikan kepulauan atau kumpulan pulau. Lahirnya archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah. 3. Wilayah Indonesia. Indonesia termasuk negara yang memiliki keragaman ruang yang sempurna, yaitu ruang udara, darat, dan air. Dengan memiliki ruang yang beragam ini, maka Indonesia secara otomatis juga memiliki kekayaan alam yang besar yang berada di udara, di dalam perairan, laut, sungai, dan danau, serta di dalam daratan atau tanah. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa yang memungkinkan memiliki keragaman hewan dan tumbuhan dengan komposisi tanah yang sangat subur. Indonesia yang terletak di benua Asia bagian Tenggara atau Asia Tenggara pada koordinat 6 lintang utara sampai 11 bujur 8 lintang selatan dan dari 95 bujur barat sampai 141 dan 45 bujur timur, melintang di antara benua Asia dan Australia atau Oseania serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, terbentang sepanjang 3,977 mil. 4. Ada batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Dalam negara kepulauan diterima asas bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau di
atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memperhitungkan luas. Luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Pernyataan dalam undang-undang ini didasarkan pada fakta sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia bahwa negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 secara geografis adalah negara kepulauan. Ada 3 wilayah, yaitu ada wilayah darat, wilayah perairan, dan wilayah udara. Yang pertama ada wilayah daratan. Wilayah daratan adalah daerah di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Untuk menentukan batas wilayah daratan biasanya dilakukan dengan negara-negara yang berbatasan darat. Batas-batas dapat dibuat dengan sengaja atau dapat pula ditandai dengan benda-benda alam seperti gunung, hutan, dan sungai. Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbatas dengan Malaysia atau Sarawak dan Sabah, Papua Nugini, dan Timor Leste. Berikut ada wilayah perairan. Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut sebesar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalam semua bagian dari perairan yang terletak pada isi darat dari suatu garis penutup. Yang ketiga, wilayah udara. Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan lautan atau perairan negara itu. Dalam menentukan seberapa jauh kedaulatan negara terhadap wilayah udara di atasnya, terdapat banyak aliran atau teori. Batas udara wilayah Indonesia ditentukan oleh garis tegak lurus 90 derajat yang ditarik dari batas wilayah daratan perairan. C. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Untuk lebih memudahkan peserta belajar dalam identifikasi pokok-pokok pikiran yang penting mengenai wawasan Nusantara, maka dapat dikategorisasikan dalam 3 unsur penting wawasan Nusantara, yaitu ada unsur wadah, unsur isi, dan tata laku. Yang pertama, unsur wadah. Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen, yaitu wujud wilayah. Pada ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan, baik laut maupun selat, serta di atasnya merupakan satu kesatuan ruang wilayah. Oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan dalamnya. Sedangkan secara vertikal, ia merupakan suatu bentuk kerucut terbuka ke atas dengan titik puncak kerucut di pusat bumi. Yang kedua ada isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu. A. Ada cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yang meliputi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ketiga, pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, B. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh menyeluruh yang meliputi. Yang pertama ada 1. Kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan, dan di antara secara terpadu. Kedua, 1. Kesatuan politik dalam arti UUD dan politik pelaksananya serta 1. Ideologi dan identitas nasional. Ketiga, 1. Kesatuan sosial budaya dalam arti 1. Perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, 1. Tertib sosial dan 1. tertib hukum, 1. Kesatuan ekonomi. 4. Dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan. 5. 1. Kesatuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sisankamrata. Keenam, ada 1. Kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional. Ketiga, tata laku wawasan Nusantara mencakup 2 segi, yaitu segi batinia dan lahiria. Yang pertama, tata laku batinia berdasarkan falsafah bangsa yang membentuk sifat mental bangsa yang memiliki kekuatan batin, sedangkan tata laku lahiria merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengadilan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam.